wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pasar monopolistik. Sebelum ke materi, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ani Barkah sebagai moderator dan rekan-rekan saya akan membawakan pembaca materi yaitu Perkenalkan, nama saya Andreas Sanabian Lima. perkenalkan, nama saya Nelly Yulianti. Perkenalkan, nama saya Firani Nurul Aini. Perkenalkan, nama saya Rena Indriani. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Adrian Syah. Silahkan. Yang pertama, pengertian pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda. Dan pasar persaingan monopolistik adalah salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna ataupun pasar monopolis. Namun, jika dilihat dari struktur pasar monopolistik, maka ia lebih mendekati pada perusahaan akan lebih berpartisipasi di pasar tersebut guna menghasilkan suatu produk yang berbeda dan juga memiliki karakteristik sendiri. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nelly Sandari. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. Adanya diferensiasi produk. Produsen dapat mempengaruhi harga. Produsen dapat keluar masuk pasar. Promosi penjualan harus aktif. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Firani. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. 1. Banyak produsen di pasar yang memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik. 2. Tingkat saingan sangat tinggi. 3. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi yang baru. 4. Perbedaan produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk, bahkan dapat membuat para konsumen setia terhadap produk yang dipilihnya. 5. Pasar ini umumnya mudah untuk dijumpai oleh konsumen. 6. Pasar monopolistik mendorong produsen untuk selalu berinovasi terhadap produknya. 7. Membutuhkan modal yang sangat besar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rena Indriani. Keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang pasar persaingan monopolistik. Dalam jangka pendek, keseimbangan pada pasar monopolistik adalah kurva permintaannya lebih elastis. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan akan mengalami titik impas dalam berproduksi. Faktor-faktor bukan harga dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, lokasi produk. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, ukuran. Dan yang keempat, model. Yang kelima, packing atau kemasan. Dan yang terakhir, ingredients atau bahan-bahan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nelly. Contoh produk pasar monopolistik. 1. Skincare. 2. Sampo. 3. Sabun. 4. Pasta gigi. 5. Sepatu. 6. Tas. 7. Baju. 8. Handphone dan lain-lain. Sekian materi presentasi yang kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Satu-satu ya. Buat kelompok pertama, 3 penanya dulu. Dari situ dulu. Izin bertanya, nama saya Muhammad pada pasar monopolistik promosi penjualan. Mohon diulangi. Mengapa pada pasar monopolistik promosi penjualan harus aktif? Terima kasih Mara. Mau langsung dijawab? Akan dijawab oleh Nani. Izin menjawab, kan di pasar monopolistik itu terdapat banyak perusahaan dan menjual produksi yang sama jenis tapi karakteristiknya berbeda sehingga hal tersebut mengakibatkan setiap perusahaan untuk berinovasi lebih bagus lagi untuk produknya supaya menarik perhatian konsumen.
Terima kasih. Apakah cukup? Cukup. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke. Ingin bertanya, kenapa dalam pasar monopolistik harga dibentuk berdasarkan dari mekanisme pasar? Boleh diulangi nggak? Mau dijawab? Baik, Ikai mohon ditunggu. Ada yang bertanya lagi? Silahkan Fani. Kan ini dalam jangka panjang perusahaan akan mengalami titik impas dalam berproduksi. Apakah titik impas hanya akan ada dalam produksi jangka panjang saja? Kalau di jangka pendek, apa namanya? Baik, terima kasih untuk penanya. Mohon ditunggu jawabannya. Pertanyaan dari Fani akan dijawab oleh Nana Indiani. Izin menjawab pertanyaan dari Fani. Apakah titik impas hanya ada dalam jangka panjang saja? Jawabannya adalah iya, karena dalam karakteristik pasar monopolistik adanya free entry and exit, di mana jika perusahaan tersebut menguntungkan, otomatis kan akan menarik penjual lain untuk gabung ke dalam pasar tersebut, sehingga dalam jangka pendek tersebut akan perusahaan itu akan mendapat profit yang lebih besar dari yang sebelumnya. Dan sedangkan dalam jangka panjang adalah karena di dalam jangka pendek tersebut menarik perusahaan banyak, sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut banyak yang menjual produknya. Dalam jangka panjang otomatis karena perusahaan tersebut banyak yang memproduksi, sehingga mengakibatkan profit tersebut akan tidak sebanyak dari jangka pendek. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak cukup. Baik, pertanyaan dari Ikai akan dijawab oleh Nelly. Izin menjawab pertanyaan dari Ikai. Kenapa dalam pasar monopolistik harga dibentuk dalam mekanisme pasar? Karena di dalam pasar monopolistik yang menentukan harga adalah perusahaan. Selain membuka peluang usaha di dalamnya, bagaimana mekanisme harga di dalam usaha tersebut menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar, sebab faktor produksi bahan-bahan setiap perusahaan itu berbeda. Cukup. Terima kasih Kai. Kloter kedua, siapa yang mau nanya? Tiga, nanya aja ya. Fahri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa produsen lain tidak masuk pasar monopolistik? Terima kasih. Mengapa produsen lain tidak masuk? Mudah masuk. Mau langsung jawab? Langsung aja. Dijawab Kak. Ada yang tanya lagi? Ekip. Silahkan Nurul. Baik, saya Nurul Afni dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 2. Pada ciri-ciri pasar monopolistik yang kedua yaitu adanya diferensiasi produk. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud diferensiasi? Ya, baru begitu. Sudah mau dijawab apa? Langsung jadi ada yang Perkenalkan, nama saya Tinggi. Kenapa dalam pasar monopolistik memerlukan modal yang sangat besar? baik, untuk penanya mohon ditunggu jawabannya. Baik, pertanyaan dari Fahri akan dijawab oleh Rena. Izin menjawab pertanyaan
defisit sehingga mengakibatkan jika perusahaan A di dalam pasar monopolistik menghasilkan profit yang sangat besar, otomatis kan menimbulkan daya tarik terhadap perusahaan lain untuk bergabung dalam pasar monopolistik, karena tidak mungkin kan bahwa hal yang wajar di dalam perusahaan itu, di dalam pasar itu, profit itu adalah tujuan utama dari perusahaan. Nah, jadi itu jawabannya. Baik Fahri, bagaimana? Cukup, ada tanggapan lagi? Apalagi tidak puas gitu? Puas? Cukup? Cukup, oke, terima Thank you. kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Nurul akan dijawab oleh Andriansyah. Ingin menjawab, diferensiasi produk adalah perbedaan antara produk sejenis baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang dimiliki, dan dalam perbedaan ini juga untuk membuat produk yang lebih unik dan menarik dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Bagaimana Nurul? Cukup? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Fitri akan dijawab oleh Firani. Izin menjawab pertanyaan dari Fitri, kenapa pada pasar monopolistik membutuhkan modal yang sangat besar? Karena di pasar monopolistik terdapat banyak perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Karena perusahaan harus melakukan promosi secara terus-menerus, membuat packaging yang menarik sehingga menimbulkan daya tarik konsumen. Lalu bagaimana jika biaya yang dikeluarkan sudah banyak tapi produk tersebut gagal atau tidak ada yang meminati? Berarti itu ada yang salah dalam planningnya. Perencanaan perusahaan tersebut ada yang salah. Otomatis sehingga harus memperbaiki planning dari perusahaan tersebut untuk mungkin dari market pasar atau dari segi produksinya mungkin ada yang tidak disukai oleh konsumen. Lalu kalau biayanya kan sudah keluar, Iya. nah cara untuk menutupi biaya tersebut Bisa ada mencari apa sih yang investasi dari orang lain atau meminjam ya investor atau mungkin meminjam dari bank atau mungkin pemilik memiliki modal yang besar lagi dari jadi memodali perusahaan tersebut kembali. Bagaimana? Sudah cukup? Terima kasih kepada semua penanya. Pertanyaan kami tutup. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.